Anda tahu kaum Yahudi ini oleh Allah Ta'ala termasuk kaum yang paling banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah ingin memberitahu kepada kita who's our real enemy, siapa musuh kita yang sebenarnya. Minan nas, ya, dari kalangan manusia. Babak pertama, babak kedua, babak ketiga kita berjaya, masih di atas garis merah. Tapi begitu kita masuk babak keempat, kita runtuh, kita berada di bawah, ya. Sebagaimana sebelum berjaya di babak pertama, umat Islam, para sahabat juga dalam kondisi di bawah, underdog. Di Mekah kan, waktu sebelum hijrah kan, para sahabat mengalami kondisi terzolimi, termarginalisasi, ya, tersiksa, ya kan. Nah, jadi kondisi kita mirip dengan babak pertama side A. Tapi nggak ada babak lain di mana kita di bawah garis merah, ya. Hanya di babak ini saja dan di babak ini saja, gitu. Makanya pelajaran-pelajaran di babak pertama side A ini harusnya jadi pelajaran buat kita di sini. Waktu Nabi menyaksikan para sahabat sedang tersiksa di Mekah, ya, tiba-tiba datang seorang sahabat namanya Khobab ibnul Arad. Khobab ibnul Arad radhiyallahu anhu ini termasuk sahabat yang kelasnya kelas bawah. Jadi dia minat du'afa, dari kalangan orang-orang doif, ya. Dia punya majikan yang majikannya musyriknya kelot banget, fanatik banget. Begitu tahu bahwa si Khobab ini sudah masuk Islam, itu tiap hari disiksa. Disiksanya dalam bentuk disuruh buka bajunya, dinyalakan batu bara gitu, ya, terus disuruh tiduran di atas batu bara itu. Sehingga terbentuklah lubang-lubang di tubuhnya, ya, di punggungnya, sambil dia mencium kayak bau sate, kata dia waktu dia disiksa itu. Nah, datanglah Khobab kepada Nabi SAW. Nabi waktu itu sedang senderan di Ka'bah, duduk santai gitu di Ka'bah. Terus kata Khobab, ya Rasulullah, setiap hari saudara-saudara kita dianiaya, disiksa, ada yang diusir dari rumahnya. Apa tidak saatnya ya Rasulullah engkau mendoakan mereka, gitu ya. Tadinya Nabi lagi senderan, langsung duduk tegap, menatap dengan tajam ke arah Khobab. Dia bilang begini, wahai Khobab, belumkah datang kepada engkau berita tentang orang-orang beriman terdahulu sebelum kita? Mereka dalam rangka menjaga iman mereka ada yang dikubur hidup-hidup, tinggal kepalanya saja. Lalu kepalanya yang nongol itu dibelah dua. Mereka sabar dalam keimanan. Ada di antara mereka yang digaruk dengan garpu ukuran besar sehingga kulit mereka terkelupas, terlihat tulangnya. Mereka bersabar, ya. Hai Khobab, ya, sesungguhnya Allah akan memenangkan agama ini sehingga seorang wanita berjalan dari Hadramaut sampai ke Aden dalam keadaan aman seorang diri, tidak takut kepada apapun kecuali kepada serigala yang akan menyerang di perjalanan. Gitu. Tetapi antum tastajilun, kata Nabi, kalian ini tergesa-gesa. Gitu. Nah, jadi kita nggak boleh tergesa-gesa, Pak. Kita tahu kita di babak yang mirip seperti babak Nabi dan para sahabat, babak pertama, kita nggak boleh tergesa-gesa ingin memaksakan jadwal kemenangan ketika kita sedang kalah, Pak. Ini skenario Allah Ta'ala, ya. Ini skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahukah kita, sewaktu Nabi dan para sahabat di babak pertama side A ini berjuang dalam keadaan minoritas, tertindas dan terbatas ruang geraknya, apa yang mereka kerjakan sehari-hari? Yang mereka sibukkan adalah berdakwah. Terus saja mereka berdakwah. Dan buah dakwahnya kelihatan. Ada saja orang-orang yang tadinya musyrik taubat jadi ahli tauhid, pindah dari syirik ke tauhid, pindah dari jahiliyah ke Islam. Sedemikian konsistennya para sahabat melakukan ini, sampai-sampai pemuka Quraisy musyrikin akhirnya memanggil Nabi Muhammad SAW, terus menawarkan, ya Muhammad, apa sih yang bisa bikin engkau berhenti berdakwah dengan pengikut-pengikutmu? Apakah engkau ingin jabatan kepemimpinan tertinggi? Kami akan berikan kepada engkau. Nabi terima nggak? Nabi terima nggak tawaran itu? Kenapa Nabi nggak terima? Kan kalau logika hari ini kan, cakep nih pegang kekuasaan, kita rubah dari atas, kan gitu. Kenapa Nabi nggak terima? Orang sahabat tertindas kok, terzolimi tiap hari. Kenapa Nabi nggak terima coba? Ya karena ada syaratnya kan. Syaratnya apa? Harus berhenti berdakwah, gitu loh.
Nah zaman sekarang nggak pakai disuruh berhenti berdakwah Pak, begitu mimpin ya nggak pakai dakwah lagi, udah nggak jalanin Islam lagi, udah gitu loh, nggak perlu disuruh, udah ngerti aja ya kan. Oh mau jadi pemimpin, oh berarti syaratnya gue nggak boleh bawa Quran dan Sunnah gitu, dan dengan penuh kerelaan Pak, kalau perlu ngegelontorin uang miliaran, triliunan gitu. Nah kenapa saya garis bawahi pelajaran ini Pak? Karena kita sedang membicarakan soal kepemimpinan Pak ya. Zuhur Al-Mahdi, tampilnya Al-Mahdi, ini kita bicara kepemimpinan Pak. Maka saya harus meyakinkan kita semua di sini, Al-Mahdi sebagai the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya yang akan muncul di akhir zaman, saya jamin gak bakal menjadi pemimpin lewat penghitungan suara. Saya jamin gitu. Kenapa? Karena Allah mau mengajarkan kita, memang pada hakikatnya kepemimpinan dalam Islam itu tidak bisa muncul kalau lewat mengandalkan kotak suara, nggak mungkin. That's a different thing gitu loh, itu urusan yang berbeda sama sekali. Kalau kita mencita-citakan punya pemimpin muslim, tidak bisa dengan cara kecuali cara Islam. You see that? Ya. Ini logika mendasar yang ingin saya sampaikan di majelis ini. Supaya apa? Supaya kita nggak terus-menerus membudayakan, mengawetkan apa yang disebut dengan apa? Anak-anak muda sekarang PHP ya. Hah? HPH, PHP. PHP. Apa sih kepanjangan? Hah? Pemberian harapan palsu. Ya. Terus terang Pak, kalau Bapak masih aja gitu menunggu-nunggu munculnya pemimpin lewat aturan main yang mereka rancang, mereka di sini saya maksud siapa? Ini penguasa babak keempat. Penguasa babak keempat siapa sih? Coba lihat gambar ini, gambar apa nih? Gambar gedung apa? Gedung PBB. Mereka penguasa dunia sekarang. Itu pun penguasa di depan layar gitu loh. Di belakang layarnya siapa? Al-Yahud. Yahudi ini musuh utama kita Pak. Anda tahu kaum Yahudi ini oleh Allah Ta'ala termasuk kaum yang paling banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah ingin memberitahu kepada kita who's our real enemy, siapa musuh kita yang sebenarnya. Minan nas, ya, dari kalangan manusia. Kalau dari kalangan jin udah jelas, syaitan. Inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, perlakukanlah dia sebagai musuh. Tapi ingat, syaitan itu kan ada dua, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Nah dari kalangan manusia siapa? Al-Yahud gitu. Allah takdirkan Yahudi ini menjadi musuh kita. Makanya ketika kita sholat, yang kita minta di samping siratal ladzina an'amta alaihim, kita tegaskan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang dapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? Para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, ya kan? 4 golongan ini kita berharap berkumpul bersama mereka di akhirat nanti. Sambil kita tegaskan, ya Allah, jangan masukkan kami ke dalam golongan al-maghdubi alaihim, yang engkau murkai. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim? Siapa sih yang dimaksud Allah dengan yang dimurkai Allah Ta'ala? Kata Nabi, humul Yahud. Mereka kaum Yahudi. Terus siapa sih yang dimaksud ad-dhalin, yang tersesat itu, yang kita juga nggak mau masuk dalam golongannya? Kata Nabi, humun nasara. Mereka kaum Nasrani. Makanya Ibnu Katsir dalam kitabnya tentang tafsir surat Al-Fatihah, ketika membahas tentang kaum Yahudi sebagai maghdubi alaihim, beliau mengatakan, kenapa Yahudi itu dimurkai Allah? Li'anna indahumul ilm ma indahumul amal. Karena Yahudi itu ilmunya banyak tapi nggak diamalkan. Sebaliknya orang Nasrani, kenapa mereka dikatakan sesat? Nggak jelas arah tujuannya. Li'anna indahumul amal ma indahumul ilm. Karena orang Nasrani banyak amalnya. Kasih sini, kasih sana, kasih sini, kasih sana, ya kan? Coba lihat slogan mereka utamanya apa? Kasih, ya kan? Tapi nggak berlandaskan ilmu. Sedemikian ngaconya ilmu mereka sampai mereka berani mengatakan Tuhan punya anak. Bahkan kadang-kadang Tuhan, ya itu yang anaknya itu ya Tuhan itu juga gitu. Ya, pokoknya nggak clear deh, nggak jelas gitu. Nah jadi dari dua kelompok ini, kira-kira kelompok utama yang musuh kita siapa? Yang dimurkai Allah. Kalau yang sesat ini tergantung siapa yang Allah lagi kasih angin. Kalau Allah lagi kasih angin kaum muslimin yang berjaya, ya, maka yang tersesat tadi itu ngekor sama kaum muslimin. Nasrani itu baiknya luar biasa kalau kaum muslimin sedang berjaya. Dia baik sekali sama kita. Tapi begitu Yahudi yang berjaya, kaum Nasrani kemana berpihaknya? Ke Yahudi. Gitu.
Karena mereka sesat gitu loh, nggak jelas arah gitu, tergantung siapa yang lagi berpengaruh gitu. Nah sekarang yang lagi berpengaruh siapa di dunia? Al-Yahud. Makanya wajar Nasoronya berpihak ke Yahudi. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, PBB ini diciptakan, dibentuk, dibikin, dibidani oleh kaum Yahudi. Tapi Yahudinya nggak berperan langsung di situ.